Iman adalah mutiara di dalam hati manusia. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibun wa la ya'lamanna al-kadhibin. Wa qala aydan wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban lil mu'min iza un'im syakar wa iza usiba sabar, atau kama qala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memuji bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita sampaikan salat dan salam kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, contoh teladan dalam kehidupan, contoh teladan dalam semua urusan. Jangan kita menganggap Rasul sallallahu alaihi wasallam contoh teladan dalam urusan beribadah. Tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam contoh teladan dalam semua urusan kita, dalam semua urusan kehidupan dunia dan akhirat. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Rasul adalah contoh teladan bagi siapa? Bukan untuk urusan dunia saja, tetapi bagi semua orang yang meyakini adanya akhirat, semua orang yang meyakini adanya balasan surga dan neraka, maka Rasul adalah contoh teladannya. Maka bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam beribadah dalam kondisi normal, dialah teladan kita. Sebagaimana beliau juga adalah contoh teladan kita dalam urusan beribadah dalam kondisi musibah, dalam kondisi wabah. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam contoh teladan kita dalam mensyukuri nikmat Allah yang begitu luar biasa yang ada pada diri kita pribadi, pada keluarga kita, ataupun kita secara umum umat Islam. Dialah contoh teladan dalam mensyukuri nikmat atau karunia. Sebagaimana dia juga ada contoh teladan bagaimana bersikap ketika ada musibah, ketika ada ujian, ketika ada bencana. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena itulah ikrar kita, syahadat yang kita lafazkan berulang-ulang bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah semata, turunannya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada contoh teladan, tidak akan mungkin kita bisa mentaati Allah dan Rasulnya kecuali dengan meneladani Nabi Muhammad SAW. Itulah makna dari syahadat yang kita lafazkan berulang-ulang. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita meyakini adanya Allah, sebagaimana kita mengimani adanya akhirat, adanya surga neraka, adanya balasan, sebegitu pula lah seharusnya kita meyakini, menyadari dengan sepenuh hati ada takdir baik, ada takdir buruk.
Dan itu adalah rukun iman keenam. Sebagaimana kita meyakini Allah, meyakini Rasul, meyakini ada malaikat, kitab-kitab, hari akhir, takdir baik dan buruk, maka konsekuensinya iman itu harus dibuktikan. Laisal imanu bitamanni. Rasul mengatakan iman itu bukan angan-angan. Iman itu bukan sekedar ikrar. Iman itu bukan sekedar ucapan, tidak. Iman itu harus dibuktikan. Walakin tasdiqun bil qalbi wa takrirum bil lisan wa amalu bil arkan. Ini tiga. Kita lafazkan sesuatu yang keluar dari mulut kita seharusnya didasari oleh iman, dibenarkan oleh hati. Dan yang ketiga, dibuktikan dengan amal perbuatan. Oleh karenanya Allah menegaskan, ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Bolehkah manusia seenaknya saja mengaku kami sudah beriman? Bolehkah seenaknya saja manusia mengatakan kami meyakini adanya hari akhir? Bolehkah manusia meyakini seenaknya saja berkuar-kuar bahwa meyakini adanya kematian, adanya musibah, adanya bencana? Boleh. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yuftanun, sementara mereka belum diuji. Apa maksudnya? Iman konsekuensinya harus siap diuji. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah persoalannya. Kita manusia mungkin bisa kokoh dalam pendirian, bisa kuat dalam suatu kondisi ketika memang kondisi itu menguntungkan bagi kita. Kita mungkin bisa tegas berbicara, bisa lantang melafazkan suatu kata, percaya, meyakini ketika memang kondisinya memungkinkan, kondisinya berpihak kepada kita. Tapi ketika suasana berubah, tidak terbayangkan oleh kita, disinilah iman diuji. Sebahagian kita sebegitu sibuknya dengan urusan dunia, lupa atau terlalai bahwa kematian itu pasti. Dan itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesibukan dunia, kita lupa bahwa ada akhirat yang pasti. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sebagaimana kita melihat dunia ini normal, dunia ini stabil, sehingga akhirnya kita berpacu mencari kehidupan, berpacu mencari rezeki, berpacu mencari jabatan. Ketika Allah tegur dengan virus COVID-19, baru kita tersadar ada zat yang maha berkuasa, ada zat yang maha berkehendak, ada zat yang maha menentukan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita tersadar dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Sebagaimana kita sebegitu sibuk dengan urusan dunia, lalu tiba-tiba la qadarallah, ada karib dekat kita, ada saudara dekat kita, atau mungkin keluarga inti kita yang meninggal, baru kita tersentak, baru kita tersadar, oh ternyata kematian itu pasti. Itulah ujian bagi umat Islam. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak perlu bersedih. Kondisi kejiwaan kita seperti ini, kadang taat luar biasa, apalagi di momentum Ramadan sebelumnya, kadang lalai, kadang khilaf, kadang lupa. Itulah manusia. Bukan untuk pembelaan, tetapi belajar dari sejarah para sahabat. Orang selevel Umar bin Khattab pun karena begitu cintanya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena begitu akrab dan dekatnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap hari bertemu, sampai-sampai Umar bin Khattab tidak percaya, tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia yang juga akan meninggal. Dan itu terbukti ketika Rasulullah SAW meninggal. Dialah Umar bin Khattab satu-satunya yang mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad mati, maka dia harus berhadapan dengan saya. Jadi perasaan emosionalnya sebegitu luar biasa, sampai-sampai dia tidak percaya, padahal Rasul jenazahnya ada depan. Dia mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad mati, dia akan berhadapan dengan saya. Muhammad itu sama dengan Isa, dia diangkat oleh Allah ke langit katanya. Tetapi ketika Abu Bakar datang menghampirinya, lalu mengatakan, memberikan nasihat, dan nasihat yang diberikan oleh Abu Bakar itu bukan sekedar hiburan, tetapi adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma Muhammadun
illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila qalabatum ala aqabikum. Muhammad itu adalah nabi sebagaimana nabi dan rasul sebelumnya. Apakah ketika Muhammad meninggal kamu kembali kepada murtad? Afa immata aw qutila qalabatum ala aqabikum. Mendengar firman Allah ini, barulah orang sekaliber Umar bin Khattab tersadar bahwa kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nabi Muhammad adalah manusia bernyawa, maka takdirnya ada di depan dia. Muhammad meninggal. Barulah Umar bin Khattab tersadar. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga lah kita hari ini. Ada orang yang mengerti tentang agama, tetapi karena rutinitasnya mengkaji ayat, hadis, dalil-dalil, kaidah fikih segala macamnya, dalam kondisi normal, ketika ada wabah ini, ketika ada musibah ini, mereka lah yang mempertanyakan hadis-hadis yang bicarakan tentang wabah atau musibah ini. Mereka lah yang menentang kebijakan majelis ulama. Mereka lah yang menentang kebijakan pemerintah. Bahwa mungkin saja ada konspirasi, ada rekayasa. Boleh kita berpikir seperti itu. Boleh kita terpengaruh dengan berita di sosmed seperti itu. Tetapi fakta yang tidak bisa kita tolak, tetap saja ada orang yang meninggal yang awalnya memang ada penyakit bawaan, tetapi dipicu oleh virus corona ini. Ini tidak bisa kita pungkiri. Dan kalau kita kembalikan kepada hadis-hadis Rasulullah SAW, ketika ada wabah, ketika ada musibah seperti ini, syariatnya juga ada. Di antaranya seperti yang sekarang ini, dalam kondisi tidak normal, memang dimungkinkan saf dijarangkan, dimungkinkan sholat di rumah, dimungkinkan sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Jangankan dalam kondisi wabah, jangankan dalam kondisi musibah, kalau seandainya kita musafir saja, secara fikih boleh kita mengganti sholat Jumat ini dengan sholat zuhur, apakah di perjalanan atau di musola atau di tempat lain. Ini membuktikan bahwa Rasul adalah teladan dalam semua urusan, dalam kondisi aman, dalam kondisi damai, ataupun juga dalam kondisi musibah, dalam kondisi wabah. Maka kewajiban kita lah untuk membuktikan syahadat kita, mentaati Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan contoh teladan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la nabluwannahum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah pertama sudah kita sampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan buat kita dalam semua kondisi, dalam setiap situasi. Maka kewajiban kita adalah untuk membaca syariat Allah Subhanahu wa taala, membaca sirah, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena begitulah sunnah kehidupan. Mungkin saja hari ini atau besok atau lusa, insya Allah mudah-mudahan sebegitu khusyuk dan ikhlasnya kita berdoa, virus COVID-19 ini berakhir atau ditemukan vaksinnya. Apakah selesai? Tidak. Mungkin saja ada ujian berikutnya. Karena begitulah sunnah kehidupan. Allah akan uji kita dengan macam-macam bentuk ujian. Mungkin saja rasa takut, rasa cemas, dan baru akan terasa oleh kita sebegitu mahalnya rasa aman. Mungkin saja panen berhasil, tetapi kita kekurangan buah-buahan. Terasa betul oleh kita sebegitu nikmat dan mahalnya buah-buahan. Mungkin saja buah-buahan cukup, rasa aman ada, tetapi kullu nafsin za'iqatul maut, kita kekurangan nyawa, ada yang meninggal, dan macam-macam. Mungkin meninggal di atas tempat tidur, mungkin meninggal karena kecelakaan, macam-macam. Mungkin meninggal karena gempa, macam-macam ujian yang Allah berikan. Maka bagi kita orang beriman, bukan masalah ujian-ujian itu, tetapi bagaimana kita mensikapi ujian atau musibah yang Allah berikan.
Kalau Allah takdirkan kita meninggal, tidak masalah, karena kita adalah makhluk yang bernyawa. Tetapi pertanyaannya, apakah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ending yang baik, atau na'udzubillah min dzalik, su'ul khatimah, akhir yang jelek? Oleh karenanya Rasul mengajarkan kepada kita, apapun yang terjadi, dalam situasi apapun, pastikan kita adalah orang yang beriman, yang dalam perilakunya nampak idza un'im syakar wa idza usiba sabar. Ketika diberi nikmat, ketika dapat fasilitas, ketika diberi karunia, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika diuji, dapat musibah, dapat bencana, dia bersabar atas ujian atau musibah yang Allah berikan. Maka begitulah orang mukmin, menakjubkan, dan kedua-duanya memang berujung dengan pahala. Bersyukur, tambah nikmat, berpahala. Dapat ujian, bersabar, juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.